yang bawa Ian masuk ke dalam salah satu restoran mewah bintang 5. Dia berjalan dengan tangan yang masih menggenggam erat tangan mobil Ian. Bahkan beberapa kali dia terus melemparkan tatapan tajam saat ada beberapa pria yang menatap garis mobil di sampingnya dengan tatapan memuja. Dia berhenti tepat di depan pintu mewah berwarna hitam, namun sebelum masuk, Theo berbalik menatap Ian yang hanya menatapnya dengan tampang bingung. Beberapa saat Ian masih diam, namun dia tak berani mengatakan apapun dan hanya mengangguk dengan apa yang atasnya itu katakan. Theo mengangguk puas sebelum mengerami Ian dengan erat pada serungan sambil tersentak menatap atasnya itu dengan tatapan polusnya. Theo menarik ujung bibirnya melewati bibir dan Ian sebelum bawa masuk tubuh monyet itu. Dia tersenyum miring saat menatap tatapan penuh selidik dari penghuni ruangan yang kini dia masuki dengan Ian. Dia menarik Ian duduk di salah satu kursi kosong dengan jarinya duduk di sampingnya. Perkenalkan ini kekasihku, bicaranya macam singkat pipi Ian. Ian menoleh mata yang membola. Dia benar dan mengerti mengapa atasnya itu membawanya ke tempat seperti ini. Belum lagi semua tatapan kini teruji padanya membuat Ian mendengar dan nyaman. Jangan takut, saat ini kau adalah kekasihku dan panggil aku Theo. Sekarang bisiknya Theo kata dia. Ia menatapkan mata yang mempandu lalu bangkit dari duduk. Ia membungkuk dengan sopan. Perkenalkan, saya Chung Yen, ujarnya dengan senyum ramah. Tidak hanya yakin semua berada di dalam ruangan menatap terkejut Taehyung. Taehyung berbalik menatap pria berubah yang duduk di samping ibunya. Apa kau sedang bercanda saat ini? Oh, untuk segera membawanya calon menantu dan sekarang aku menuruti keinginannya dan bawa kasihku ke sini memperkenalkannya pada kalian semua. Mata Taehyung melirik sekilas saat dia duduk di sebelah sana yang dari tadi terus menatapnya. Dia tersenyum tipis saat mata mereka beradu. Aku tak tahu jika di sini ada kelompakku tersenyum. Jangan mata yang melirik sekilas saat di sini sering biasa berdua di samping Taehyung dengan tatapan tajam. Faktor senyum menyalurkan mukanya perlahan sebelum terhadapnya kata putri kaya itu. Begitu boleh memulainya, Tuan Kim, Papa ingin mengulang bilang lagi. Tuan Kim menatap tanpa sekilas sebelum berakhir melihat putranya masih tersenyum seolah tak terjadi apapun. Padahal perhatian itu baru saja kekacauan dengan membawa seorang gadis dari antah berantah dan memperkenalkannya sebagai kekasihnya. Dia menatapnya. Taehyung menatap tidak percaya. Taehyung baru saja menolaknya secara terang tangan ke kepala tanpa sadar menahan amarahnya atas tadi ditahan. Padahal dia sudah sangat senang saat orang tuanya memberi berita jika dirinya akan dicodokan dengan Taehyung. Tapi apa bahkan sekarang pria itu menolaknya dalam bahwa sedang pertemuan penting ini. Tuan Kim memijit pipisnya pelan
Berbeda sekali dengan Nyonya Kim yang serta terus menatap gadis mungil di samping Taehyung. Tuan Pak, aku sama sekali tidak berniat mempermalukanmu. Kenapa kau harus menjelaskan hal yang tidak perlu padanya? Potong Taehyung lagi membuat Tuan Jung lagi-lagi menatapnya tajam. Aku tak peduli apa yang telah kalian bahas. Tuan Pak marah-marah, dia bangkit mengebrak meja, menatapnya lantai yang lebih bagus dari jauh. Ini hingga kau menolak putriku dan mempermalukannya. Ia terkejut tapi sedikit gemetar mendengar bentakan pria baru bayi di depannya. Berbagai tatapan tajam yang terus ditujukan untuknya membuat Ian dengan segera menundukkan kepala meremas kuat tangannya. Bagian keluarga membuat Ki memijit pelan kepalanya. Selalu saja begitu. Tak pernah ada rencana mereka yang berjalan lancar sejak akan membahas tentang perjodohan dengan Taehyung. Karena sudah tak ada lagi yang perlu dibahas, aku akan pergi, bicara. Taehyung memecah keheningan. Yakin yang melihat putranya akan pergi langsung bersuara, tunggu dulu. Taehyung tidak mengupdate sama sekali perkataan ibunya dan langsung berlalu keluar, menarik tangan Yen, membuat Taehyung dan Nyonya Kim hanya bisa menatap tingkah buruk putranya. Yang tak tahu saat ini bosnya itu membawanya kemana. Dia tak berani bertanya pada atasannya itu sama sekali karena saat ini wajah dia benar-benar kusut seperti baju yang baru saja. Tangannya terus menarik ke bawah, terus hitam seksinya itu. Entah lain merasa itu risih memakai pakaian terbuka seperti ini. Hampir semua badan terluka membuatnya benar-benar tidak nyaman. Namun ia tak berani mengatakan hanya dia takut jika atasannya itu marah. Yang cemas, dia menatap keluar jendela dengan pikirannya terus berkelana entah kemana. Taehyung melirik sekilas gadis di sampingnya yang dari tadi terus terdiam menatap keluar jendela sembari menggigit bibirnya sendiri. Sial, melihat apa yang sedang ia lakukan saat ini membuat nafsunya dari tadi dirinya tahan perlahan naik. Dia mencengkram kuat setir mobilnya, mencoba menahan, namun tidak bisa. Dia menempatkan mobilnya dengan tergesa, membuat dia menoleh. Menatapnya bingung, namun apa yang dilakukan setelahnya berhasil membuat dia melebarkan mata. Ia benar-benar mengikuti dengan baik apapun yang atasannya itu katakan. Jika dia harus membalas setiap atasannya itu, ia tidak mau kembali melakukan kesalahan dan berakhir dipecat. Ian meremas kuat bahu atasannya itu, satu-satu tangan besar. Taehyung mengelus, mulutnya terbuka saat atasannya itu kini hingga turun. Taehyung semakin dibuat bergairah mendengar tertahan Yen. Dia semakin lancar. Kali ini Taehyung tidak lagi meninggalkan berjak karena dia telah membuat terlalu banyak siang tadi. Dia menatap atasannya tak bingung, tubuhnya masih diperlukan dengan erat oleh atasannya dan wajah mereka begitu dekat hingga Ian bisa merasakan hembusan nafas milik atasannya itu menggawannya masuk dengan begitu nyaman di indera penciumannya. Bos, jika aku membukanya nanti akan dilihat oleh orang lain. Bajunya semakin terlalu pendek. Kau hanya membukanya di depanku saja, karena sebelum kau keluar dari mobil kau bisa mematanya kembali. Seru Taehyung menahan gemas.
dia menuju gadis di depannya. Ia menegakkan matanya beberapa saat sebelum menengok padu dan membuka. Gadis itu terlihat tersenyum canggung, meremaskan suik di tangannya dengan erat, membuat Taeyong yang melihatnya langsung menariknya dan membuangnya pada kursi belakang. Katakan padaku apa kau suka saat aku ini, tanya Taeyong dengan tangannya yang perlahan mulai mengelus. Ian berusaha tertahan, matanya terkejam saat sebelum kembali beralih menatap wajah tampan atasannya itu. Dia mengangguk semangat dan senyum lebar menghias di wajah cantiknya. Saya menyukainya, walaupun aneh, tapi rasanya. Matanya kian lebar menatap atasannya itu. Takut Ian benar-benar menyangka akan mengatakan keluhannya pada atasannya itu. Dia keceplosan dan saat ini Ian sedang duduk di meja mana bisa Taeyong bicara seperti itu pada bosnya. Ian takut jika Taeyong marah dan berakhir memecatnya. Itu tidak boleh terjadi karena Ian benar-benar menginginkan pekerjaan saat ini. Dia membutuhkan uang untuk membantu sang bibi membuka restoran yang lebih besar dan layak. Melihat wajah Ian yang terlihat ketakutan membuat Taeyong mengunci bibirnya. Taeyong benar-benar tidak menyangka jika polos seperti Ian bisa mengatakan hal itu tanpa basa-basi, dan itu entah mengapa membuat rasa bangga di hati Taeyong semakin meluap naik mendengar seluruh jawaban Ian adalah pujian terhadap apa yang dirinya lakukan. Jadi kau tak suka aku jika aku memasukkan ke dalam mulutmu, tanya Taeyong dengan suara serak. Setelah itu mengangkat tubuh Ian untuk duduk di atas pangkuannya dan ambil rambut wajah cantik Ian. Ian menggigit bibir bawahnya merasa gugup. Dia hanya takut jika jawabannya akan berakhir membuat atasannya itu marah. Bukan begitu bos, saya hanya. Ian mengantungkan kalimatnya, bingung harus menjawab apa. Jujur saja Ian tidak pintar berbohong dan dia selalu merasa kesusahan jika telah berbohong kepada orang lain. Ada situ menunjukkan telinga takut jika jawabannya itu akan membuat sang atasan marah. Mendengar itu, Taeyong hanya bisa menahan tawanya. Kenapa gadis polos itu terlalu menggemaskan, membuat Taeyong rasanya ingin terus bermain bersama gadis ini hingga tidak bisa berjalan lagi. Dia mengangkat tabung gadis muda itu untuk kembali menatapnya dan itu dengan lembut mengusapnya dengan perlahan, menikmati seluruh rasa manis bibir pada mereka yang sejak pertama kali melihatnya membuat Taeyong candu. Kau harus membiasakannya sayang, karena jika sudah terbiasa maka kau akan menyukainya juga, balas Taeyong tersenyum manis. Jadi bos, Taeyong mengangguk, bangun dulu. Taeyong terkekeh mengecup bibir dan Ian lembut. Walaupun tempat ini sepi, tapi dia masih di pinggir jalan raya dan Taeyong tak mau seseorang memergoki apa yang sedang mereka berdua lakukan dengan menyaksikan mobil bergerak dari luar. Tidak etis sekali seorang Taeyong harus masuk kantor polisi karena ketahuan percintaan dari jalan raya. Kamu ditangkap, kita sedang berada di jalan raya. Ketika mata Ian membola, gadis itu memeluk erat tubuh Taeyong membuat pria itu tergelegar lemas. Kalau saya cepat cari tempat sepi, jangan di sini. Dari Ian menatap wajah tampan atasannya. Kau sudah tidak sabar. Ian mengangguk menatap ke bawah di mana itu masih ada di dalam. Aku tidak bisa menahannya lagi. Taeyong menarik sering lebar, masih tidak menyangka jika gadis di atasnya benar-benar sudah masuk ke dalam perangkap. Bos yang
kembali mencari tempat yang sekira sepi yang cocok menjadi tempat